anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas bab 6, Indonesiaku Kaya Budaya. Kita akan sama-sama belajar di topik B, yaitu kekayaan budaya Indonesia. Kenapa sih Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia memiliki perbedaan keadaan alam. Bahkan, kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Yang pertama, ada keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Baik anak-anak, di sini bisa kalian lihat bentuk keragaman budaya Indonesia. Ada pakaian adat dari Kalimantan Utara, pakaian adat dari Papua, pakaian adat Sumatera Barat, dan yang terakhir ada pakaian adat dari Bali. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut, dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Contoh makanan khas pempek dari Sumatera Selatan, papeda makanan khas dari Papua, lalu ada gudeg makanan khas dari Jawa Tengah, lalu yang terakhir ada ayam betutu makanan khas dari Bali. Lalu yang selanjutnya ada keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Contoh pertama ada rumah adat Jambi. Yang kedua, rumah adat dari Betawi. Yang ketiga, rumah adat Kalimantan Barat. Yang terakhir, rumah adat Sulawesi Utara. Lalu selanjutnya ada keragaman seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari yaitu tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari saman dari Aceh. Selanjutnya ada keragaman musik tradisional. Keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional yaitu musik yang sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Yang pertama ada gamelan dari Jawa Tengah, yang kedua ada angklung dari Jawa Barat, yang ketiga ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir ada tifa dari Papua. Selain kaya akan keberagaman rumah, makanan, tari, dan alat musik, Indonesia juga memiliki keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, dan bahasa yang lainnya. Di Indonesia juga ada keragaman adat istiadat.
Adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contohnya seperti upacara ngaben di Bali dan Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Di Indonesia juga ada keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contohnya seperti Hari Raya Nyepi untuk Hindu, Waisak untuk Buddha, Idul Fitri untuk Islam, dan Natal untuk Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Lalu ada pentingnya melestarikan budaya, yaitu yang pertama budaya sebagai identitas bangsa, yang kedua melestarikan budaya untuk generasi mendatang, yang ketiga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, dan yang terakhir membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga dengan video ini dapat membuat anak-anak lebih memahami lagi materi di topik B ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kalian.